When I was 16, I won a great victory. I felt in that moment I would live to be 100. Now I know I shall not see 30. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Balik lagi setelah vakum 4 bulan di sekarang nama channelnya Partai Kemenangan Indonesia. Tidak saya disingkat. Ayo kita dioplos. Ayo, kemana saja Dika? Kenapa tidak ada waktu luang ini? Sibuk apa saja ini? Sibuk, lah, privasi lah. Ayo, sibuk 5 bulan bangsat. Adik minggu depan. Oke, minggu depan ada acara unlimited sampai 5 bulan. Sekarang ini ada ya, eksklusif ya berarti ya. Eksklusif anjing. Eksklusif ini. Hari ini eksklusif. Ini belum apa-apa sudah ada vakum ya, sangat luar biasa. Karena saya juga kalau sendiri sibuk dan malas. Jadi kita coba dulu. Di pos ya. Bisa pos ora sih? Jujur nanti mau. Untuk kali ini mau lanjut. Lanjut aja. Ya wes. Oke, jadi kita mempunyai tema pembahasan apa ini hari ini? Di? Banyak sih. Kan di Indonesia ini banyak gencar-gencar itu yang di-ban dari Jepang. Terus ada dari Presiden Trump yang yang terkesan itu. Iya. Juga ada kasus-kasus korupsi juga banyak. Wah, Terus sangat, banyak sih Indonesia. sangat seru sekali ya. Dari nasional dan internasional banyak sih. Dari hari pertama Pak Prabowo menjabat hingga hari ini, Ya banyak. kami sangat mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran. Ya, saya sangat mendukung sekali. Kami akan bergabung dengan PSI. Jadi berarti hari ini yang cocok temanya adalah Indonesia sangat cocok diperbudak. Wah Ini baru tema yang sangat bagus sekali ini dan untuk sekarang ini. untuk pembukaan ya setelah 5 bulan vakum dan setelah dirilis kita masuk penjara. Kan Indonesia punya agenda bikin undang-undang, setiap konten yang diupload harus di-approve DPR. Berarti tugasnya DPR itu lihat-lihat konten yang mau diupload aja. Anjing. Udah nggak bikin undang-undang lagi. Susah amat anjing. Di proof-nya. Aduh. Daripada tidur. Tidur kan ibadah. Jadi akan dibuka dengan video Megawati bilang, kalau nggak ada yang berani bicara proklamasi, kalian semua ini masih menjadi budak. Kita dengar. Bro. Kenapa dia bisa bicara seperti itu ya? Mantan presiden keberapa ini? Ke-6 ya? Gila. Ke-6. Enggak sih. Ke-6 ya? Ke 5 bang. Enggak tahu. 5 ya? Sebelumnya kan SBY. Oh iya. Bilang kalau tidak ada yang berani bicara proklamasi, kita masih menjadi budak. Ya. Terus ada yang tepuk tangan, anjir, berarti kan apapun statement yang diucapkan oleh atasannya itu anak buahnya pasti approve dan mendukung ya. Iya gak sih? Kan sistem ya, komunis. Sistem juhe kayak di Korut kayaknya. Iya gak sih? Iya sih. Mirip sih. Bedanya cuma nggak disembah-sembah sama dibikinin lagu sembah-sembahannya ya. Anjir, kok bisa sih? Bisa ya, kayak dia itu seperti heroik sekali gitu. Demi keadilan. Tapi ngomong, kalau kalian nggak diproklamasiin sama bapak saya, kalian itu masih menjadi budak. Padahal kan yang berjuang kan rakyat. Padahal yang mati itu tetangganya. Sampai mengorbankan nyawa. Nah, ya. Aduh, Kasian sekali ya. kasihan sekali. Kita sangat diperbudak seperti ini. Di pos lagi nih. Oke, balik lagi. Setelah minum dan disponsori oleh Le Mineral. Amin ya. Anjir.
dengan subscriber kita yang 21 ini ya, Ya, kita akan ini udah cukup banyak sih bagi kita. iya, sangat bersyukur ya 21 ada pendukungnya. Jadi kita akan hari ini membaca berita. Deng 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 deng. Prabowo ngaku berunding alot dengan Donald Trump saat nego tarif impor 19%. Dari yang kemarinnya Indonesia dibebankan 32% karena kita bergabung dengan BRICS juga. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan kebijakan Trump? Apaan itu? Jadi kebijakan Trump adalah memberi pajak impor barang luar ke Amerika. Jadi seumpama Amerika ingin beli Indomie dari Indonesia, akan diberi pajak pada barang Indomie ini sebesar 32% jika seumpama harganya 10.000 berarti jadi 13.000 hanya untuk barangnya saja, belum ongkirnya, belum pedagangnya cari cuan ya kan. Jadi ya barang tambah mahal dan Ya, tambahnya 13%. iya, dan pengusaha-pengusaha di dalam otaknya Trump ya punya rencana agar pabrik-pabrik dari seluruh negara di luar Amerika ini bikin pabrik di Amerika dan ekonomi Amerika jadi tumbuh gitu. Sedangkan sekarang ini sedang terjadi bencana ekonomi yang menyusahkan semua orang lah pasca pandemi kan, ekonomi jadi runtuh dan Banyak perang juga, jadi ya. banyak agenda-agenda rutinan 100 tahun kita. Dan kalau tarif ini membuat perdagangan di seluruh negara itu jadi jadi seret gitu. Kalau ekonomi seret, negara-negara lain akan menjadi nasionalis, lindungi negara kita kayak sejarah di Perang Dunia Kedua lah. Terus kalau semua udah jadi nasionalis kan jadi ada intensi setiap negara melindungi negaranya masing-masing dan terjadilah perang besar. Kalau menurut saya perang gitu yang wah kita harus membela kebenaran, membela pihak yang benar itu nggak pernah ada sih. Perang itu disebabkan oleh ekonomi gitu. Cari untung kan ke depan. Iya, karena dalam negeri nggak ada bahan-bahan yang saya perlukan gitu. Saya tidak bisa membuat Indomie dengan telur mata sapi 2. Itu pasti ada rasa-rasa emosi dan ingin bagaimana kalau menjarah tetangga saja. Jadi kan gitu. Kalau sudah miskin memang naluri untuk berbuat kerusakan itu tinggi ya. Seperti yang dibicarakan dalam kitab suci. Tapi siapa ini? Dari siapa dulu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Pokoknya kitab suci gitu aja udah. Apa isinya? ya. Kalau miskin itu dosa diampuni. Kalau miskin. Iya. Nah, kalau miskin tapi membunuh orang apa tetap diampuni atau Kalau itu sih masuk neraka sih. katanya tadi miskin ya. Kalau miskin diampuni dosa-dosanya ya tahu. Iya, maksudnya kesalahan-kesalahan yang itu karena Oh, yang besar gitu ya. Yang dibunuh, yang pokoknya ada alasan untuk berbuat Ya. jahat loh. Nah, itu malah dimaafkan dosanya. Iya, kayak dulu kan ada kisah seorang pemuda Arab melanggar syariatnya. Saat berpuasa tidak boleh berhubungan badan, tapi dia melanggarnya. Terus tanya ke seorang nabi, terus kan dijawab, ya kamu membayar kafarat, benar kafarat. Koi beragama bahasa tuh, papia sholawat anjir. Aku nggak tahu. Terus tapi saya tidak punya uang untuk kafarat, karena kudune bersedekah ya, kasih orang yang paling miskin. Terus yang melanggar ini menjawab, yang nabi saya kan yang paling miskin. Terus kurma yang dari nabinya malah dikasihin ke dia gitu. Berarti kan kalau miskin dosanya diampuni toh. Bentar.
gitu. Balik lagi. Ini menit ke berapa? Di 9 anjing. Ini musim dingin ini memang ya membuat kita tidak performa maksimal. Sampai mana tadi? Tentang itu sing hormon. Oh iya. Terus ya begitulah. Kalau ingin perdamaian dicapai gitu memang harus siapa? Harus ditingkatin perekonomian. Tapi ada dia korban, nggak bisa kapitalis gini. Ya, kalau mau ngikutin opini dari komunis ini susah emang. Kalau negara nggak maju ya akhir-akhirnya banyak kriminalitas. Oke, kita akan ke berita selanjutnya. Beritanya apa nih Dika? Israel makin berudal, pakai rudal isi paku buat ke Gaza. Gila nih, Israel sudah gila. Berarti itu bom diisi paku. Sebenarnya ini nggak bisa dibercandain kayak sebenarnya Israel ingin membantu Palestina kok, ini contohnya ngasih bantuan paku dulu. Paku kena orang tuh. Kan kalau mau bikin bangunan kan perlu paku. Ya, tapi nggak orangnya juga kena anjir. Ya kan besok kan diisi semen kan nggak tahu kan. CNN ini ya. Gila emang si Israel ini. Padahal di perang sama Iran 12 hari aja Ya iya. Maya hampir menyerah ya. Kerugian 400 T. 12 hari perang itu. Tapi malah dibantu loh sama Amerika. Si Israel itu. Bukannya emang Gila. Tapi dukungannya emang kuat ya Israel. Tapi gimana Dika? Solusi untuk Israel yang menduduki daerah Palestina dan Pak Prabowo menyetujui konsep 2 negara dalam satu wilayah. Gimana sih? 2 pemerintahan dari satu wilayah gitu. Emang ada ya? Palestina dan Israel berbarengan hidup gitu. Menurut kamu sangat logis tidak? Kalau memang dari dulu udah orang memang nggak logis sih sebenarnya. Padahal kan Tapi kan yang pihak sana udah membenci yang pihak sini, jadi kan mungkin ya nggak mungkin lah kalau mau damai juga ya akan sulit, tetap akan perang terus jadi akhir-akhir. Karena pertumpahan darah sudah terlanjur bertahun-tahun ya. Palestina Israel itu konfliknya udah lama banget. Sejak saya SD, sholat Jumat dikasih foto-foto kepala tepung dulu saya di Serang. Luar sekali. Wow, mungkin ini penyebab kenapa mental saya agak terganggu ya. Jadi sholat Idul Fitri itu pas ceramah ini korban Palestina. Anjing gitu potongan-potongan mayat semua cuy. Termutilasi itu. Aduh gila. Ya mungkin kalau udah kebencian terlanjur berputar gitu nggak mungkin damai sih. Iya. Udah terlanjur. Kacau. Udah kacau. Jadi saat tidak mungkin ya perdamaian dicapai. Mungkin ini bentar lagi ini video terakhir kita hidup dengan udara tanpa nuklir, tanpa radiasi mungkin. Ya mungkin sih, bisa jadi. Apakah mungkin dari kitab suci dibilang akan terjadi duhkon ini adalah ledakan dari barat dan asap nuklirnya ke seluruh dunia, ya kan? Kalau ada tanda kiamat kan ada matahari terbit dari barat, sedangkan barat ada di Amerika dan sobat terlalu. Berarti matahari terbit dari barat itu adalah ledakan nuklir dan duhkon itu adalah abu nuklir. Apakah semungkin seperti itu dia? Ya kalau kemungkinan bisa sih. Tapi ya nggak tahu, kita kan nggak tahu. Apakah kamu meragukan kitab suci? Ya nggak kan, kedepannya kan kita nggak tahu Jo. Kalau mungkin sekarang kan kita juga belum tahu. Mungkin kedepannya mungkin iya ada. Ini bisa jadi dua Pemicu sisi sih ya, pemicu juga bisa. ya, maksudnya
kitab suci ini bisa menjadi benar dan bisa menjadi Ya kemungkinan benar sih benar, cuma nggak sekarang mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin beberapa ratus tahun ke depan. ya mungkin bulan September Iya. ya Jadi benar. akhir kontrak. Anjir. Oke. Jadi ini masuk ke temanya gimana, Cuk? Ya lanjutnya Sob. Hah? Lanjut tema apa ya gitu. Teman dewe kan Indonesia layak diperbudak. Ya apa? Ya kan dengan karena kebijakan Trump dan yang kebanyakan koruptor ini bentar berpikir dulu aja. Oke, karena tadi berpikir dulu Ya apa? dan nah karena banyaknya konflik nih di dunia ini menyebabkan perekonomian Indonesia kan yang bergantung dari negara luar kan Anjlok. jadi hancur, jadi anu lah, jadi tidak berkembang, menyebabkan penurunan pembelian, dan kalau penurunan pembelian perusahaan merugi, kalau merugi akan menyebabkan PHK, jadi perekonomian jadi sulit. Jadi solusi kita hanya menjadi budak dari negara lain. Nah, Kita kerja di negara lain. iya, di sini juga petingginya orang luar semua. Sedang bahkan kita membuat tempe goreng saja mengandalkan negara lain. Iya loh. Saya kira dulu tempe itu ditanam sendiri kedelainya oleh warga Gunung Kidul apa. Lah impor lah kedelai ini. Ngambil. Ternyata impor. Tetap impor kedelai. Iya. Tepungnya itu kan dari gandum gitu. Gandum dari Ukraina. Mesinnya dari mungkin Eropa. Spek anunya mungkin di sana lebih bagus kali ya. Tapi kalau Indonesia kalah ya. Mungkin tidak bisa. Oke kan, tadi kan intinya kita harus kerja ke luar negeri supaya perekonomian kita lebih baik kan. Nah, salah satunya itu kan banyak orang kan kerja di Jepang. Iya, menjadi atau mungkin di Cina. buru-buru ya. Jadi Banyak kan. babu toh. Iya kan jadi babu, bener jadi babu. Jadi babu. Tapi kan gaji babu di sana kan lumayan lah untuk hidup lah, di 17 juta per sih itu kayak di sini menjadi supervisor. Supervisor tapi kan di sana kan beda. Iya. Biaya hidupnya juga kan mungkin beda di sana. Enggak, jadi di sana itu kan gajinya seumpama 30 juta. 30 juta pajaknya gede sih. Biaya hidupnya lumayan. Cuma masih bisa nabung 17 juta per sini. Jadi teman kita yang menjadi babu itu namanya Dimas Fahmi. Dan dia paling enggak kan nanti kalau pulang dia bisa buka warung mie ayam. Yang lebih baik lah, yang lebih baik. Ya pokoknya intinya negara kita nggak punya kekuatan lah dalam segi teknologi, swasembada pangan. Jadi di sana mencari modal dulu ya. Iya. Jadi kalau saya menjadi gubernur lah, seumpama bupati dari suatu daerah, seumpama kota saya sendiri Sragen, saya akan membuat sekolah SMA dan terasosiasi dengan LPK dan membuat LPK ini persyaratannya agak ketat. Kalau kamu terasosiasi dengan organisasi silat nanti tesnya agak sulit itu. Ini dikasih tes psikologinya 5 kali, tes IQ 5 kali. Nanti kalau ke Jepang harus N1 gitu. Tapi kalau tidak terasosiasi ini malah fair, harus gini sih. Timbang lo cuma modalan bahasa yang nggak seberapa, tapi di sana gini-gini pelatihan di tengah lapang bebas, tapi dilihatin orang, iya, dimainkan bendera, nanti bikin cetak jeduk, aduh, dan
Nanti kalau yang nggak terasosiasi silat, ya elit mah boleh lah. Bisa baca, bisa disuruh hai itu aja bisa. Nanti kalau di luar negeri kerja apa lah? Nggak mungkin kan dia megang jabatan manajer gitu. lah, paling ya jadi budak. Betik-betik anggur, panen, guru pabrik kan. Di perkebunan, jadi petani. Ya kan kita kan cheap labor kan, tenaga murah. Seumpama nih di negara kita diserang Papua itu, Papua disuplai senjata oleh Amerika ya kan. Nah, kamu mulai dari nol gitu, harus keluar karena kita perang. Kamu mau jadi hidup baru di negara apa nih? Kamboja. Di ventilasi aja. Mungkin Tolong saya, aku sakit. mungkin langsung pindah ke negara sih kalau udah ini. Iya, mau pindah kemana? Atau mungkin ke Eropa kan? Aduh, ke Eropa naik apa, Cuk? Katanya suruh pindah negara. Iya. Seandainya. Seumpama, Tapi kan Eropa bentar lagi dibom nuklir. Nggak peduli, penting Eropa. Mau kemana lagi? Karena seluruh dunia mungkin juga akan dibom nuklir. Iya. Kalau nuklir semua kena ya. Kena lah. Yang paling aman kan cuma negara kita sih sebenarnya. Ya seumpama perang di sini lah, di Indonesia, Jawa lawan Papua itu. Mau kemana nih? Kalau di Indonesia Keluar, Cuk. Oh, keluar. Iya, harus keluar Indonesia. Thailand cocok nih kayaknya. Thailand cocok. Tapi kamu jadi yang apa? Lady boy. Waiters. Waiters yang lady boy. Anjing badannya keker-keker, melambai ngeri, Cuk. Anjir. Itu kalau ini dipijit. Wah, di patah semua di. Saking mana ya kuatnya ya. Iya. Kalau aku sih kalau bisa Jepang. Iya, terus jadi nerd ya. Hikomori. Oh, mana ya? Ya bukannya kita udah di band ya. Kan udah di ilegal lah. Nanti kita datang lewat laut kayak Rohingya. Iya. Kemana nih? Kemana jadi apa loh? Aku kalau ke Jepang nggak punya tujuan hidup, Cok. Apa jangan jadi pekerja pabrik? Enggak lah. Mungkin jadi pengusaha sih. Aji kan nggak ada modal bangsat. Belum ada modal, Cok. Ya mungkin kan mulai modal kita abang kerja part time dulu atau kerja di iya. tempat dulu kan bisa. Mungkin kita Jualan tempe goreng. ya mungkin itu nanti ada sip gitu. Ayo Kamu tak. Indonesia? Aku suka tahu. Aku suka. Terima kasih, Kamu boleh baik. Indonesia? Iya. Anjing. Terima kasih, boleh baik. Aku kalau keluar jadi buruh pabrik lagi ya nggak ada kesempatan jadi orang kaya. Ya. Mungkin ke Kolombia aja ya. Kolombia jadi apa, Cok? Anu petani kokain. Ya iyalah. Ilegal. Jadi itu udah bisnis paling ini sih wah sih buat anu apa ngumpulin modal. Iya sih ya. Aku punya cita-cita dulu jadi kurir narkoba. Bahkan untuk cita-cita pun tidak ada yang normal. Sumpah. Kayak jadi engineer gitu. Kurang seru di dalam hidup. Hidup hanya sekali, kenapa kita hanya sibuk untuk bekerja untuk orang lain gitu kayak jadi kurir narkoba sepertinya nanti saya menantang sekali. kejar-kejaran sama polisi kan kayak di GTA kan seru gitu. Jadi sopir nyopir dengan ugal-ugalan seru sekali ya. Seru sekali di dor coba mana yang saling tangkap. Hidup aja sekali, Bos. Ya mungkin kalau aku ke Jepang jadi petani aja. Mungkin hidup paling puncaknya jadi petani udah enak banget. Kalau kamu apa nih? Thailand tadi. Enggak kita ya. Anjir. Dan juga ya kayak
negara kita ini terlalu bergantung dengan teknologi dan produk-produk luar gitu. Kita nggak punya apa coba produk andalan kita yang keluar. Indomie kan hanya makanan doang sih, maksudnya nggak ada teknologi sekali. ya kayak Apa? orang Amerika nggak makan Indomie kan bisa makan Iya, makan yang lain. yang lain. Kalau kan sih HP ya, kayak smartphone gitu ya. Ya ada. Apa? Apa cuma booming di Indonesia. Apa namanya sekarang bagus ya? Iya, bagus. Ya, cuma nggak booming lah di luar negeri. Iya masalah semua lah yang di pabrik Indonesia ini kan produk luar itu sampai bahan-bahan terkecil kayak bau itu kan dari Eropa semua. Eropa, Tiongkok. Masalahnya gini, kita kalah saing sih sama produk-produk yang Bukan kalah saing, bahkan tidak ikut bersaing. iya nggak ikut bersaing, malah bikin KW-nya sih. KW juga nggak bisa. Kayak kita jadi babu aja ya. Ya, cuma Di Jepang itu kecil. aja di ban. Bukannya itu kan kayak kasta terendah dari sebuah kegagalan ya. Jadi budak saja kita tidak mampu Jadi budak dengan baik. sudah jadi budak di band. Iya. Aduh, parah sekali. Yang susah menjadi negara yang berdaulat itu kan mencerdaskan seluruh penduduk dalam kawasan itu agar pemikirannya sama dengan pemimpinnya yang berpikiran maju gitu. Tapi kalau udah 270 juta dan agak kurang-kurang itu Mungkin Paman Coki pernah bilang mana ya? Aku kumpulin orang bodoh semua lagi dibuar. di generasi Itu benar sih. saya setuju. Saya setuju. Saya setuju cuma saya nggak ikutan. Perasaan dong. Nah, mungkin yang di bom itu yang anu aja, yang suka ngeracun sungai, yang nyetrum ikan itu mungkin boleh. Nanti topik lain. Nah, Jadi gimana nih yang tentang Indonesia di band? Kalau udah tutup apa? bentar. Karena kita akan menutupnya dengan hidup Jokowi tetap pastinya dengan satu berita lagi. Tanpa lapangan kerja, Bahlil takut kampus jadi pabrik pengangguran. Tunggu bentar, kampus itu tujuannya buat apa dulu? Kampus itu kan tujuannya untuk mendidik dan ilmunya itu bisa digunakan dalam suatu industri dan mungkin ya, menghasilkan sesuatu, bukan untuk mencari kerja dong Pak Bahlil. bukan untuk mencari uang. Iya, mungkin di kepala yang sampai botak ini tidak terpikirkan. Kemarin katanya ada 19 juta lapangan pekerjaan. Coba itu kita tanya Gibran besok. Rumahnya kan dekat dengan Katanya kami. mau ke Papua gimana? Mau di anu ke OPM. Padahal sehari sebelum berita itu keluar ya, OPM bikin video tuh. Iya. Semua orang Jawa akan kami tembak. Hell nah. Anjir. Hell nah. Gak masuk akal. Mungkin itu yang ngasih perintah. Pak Gibran disuruh ke Papua. Itu sambil ketawa-ketawa. Digerda deh. Gak masuk akal. Masuk akal. Jadi gimana nih kampus tadi? Jadi kita baca dulu. Menteri ESDM, Energi Sumber Daya Manusia ya. Kekhawatirannya bahwa universitas atau kampus menjadi pabrik pencetak pengangguran intelektual di Indonesia. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan disiapkan, saya takut suatu saat kampus akan menjadi pabrik membuat pengangguran intelektual. Gini loh. Kenapa lapangan kerja sedikit di kita itu karena daya belinya tidak kuat sekali sehingga pengusaha-pengusaha jadi kurang berkembang di negara kita dan perizinan untuk membuat usaha di sini dipersulit dan juga banyak
ormas. Itu yang PP. Ya, Apa PP? oke. Para pencari Pencari Tuhan. anjing. Nggak berani. Aku juga gak berani. Ormas-ormas itu kayak di Bekasi apa di Cikarang ya, yang mau bikin pabrik BYD itu. Ya, nggak tahu itu. Malah 5 triliun, cocot lah. Anjir itu buat apa? Malah cok, minta 5 triliun nanti SDM-nya saya yang carikan. Anjir. SDM-nya cuma orang-orang 5 triliun. 5 triliun itu 5.000 triliun. Nolnya 12. Anjir, itu dari mana tuh? 1% dari 5 triliun kan berapa itu? 500 triliun. Anjir. 500 miliar. Itu dia nggak modal. Nasi Padang di sini aja paling mahal berapa sih? 30, 20 Ya, lah. 20 lah, 25 lah. Itu udah nggak ngotak itu cuma. Ya orang-orang yang jadi takut lah berbisnis di Indonesia karena returnya tidak tinggi, susah berkembangnya kayak kelas-kelas kecil lah. Seumpama kita punya toko di pasar gitu, parkir itu kan termasuk pungli ternyata ya kan. Iya, Pungli orang kalau mau ke toko ini tak parkir, ke Alfamart parkir, wah itu kan males juga kan. Ya jadi males lah orang berusaha pokoknya. Kalau masih banyak pungli, banyak yang rese, yang suka maling kan. kan kalau kita bikin bangun bangunan kan juga mesti ada premannya juga ada Iya. masa gitu. Harusnya kalau Indonesia pengen ekonominya maju ya, koperasi tidak efektif menurut saya. Dan harusnya ada regulasi yang melarang ormas yang tidak bisa menghasilkan uangnya sendiri itu udah diberantas aja semua. Betul, setuju kan? Minimal ada pemasukan dari Iya. organisasi tersebut lah. Ya maksudnya pemasukannya ini dari mana? Jual cendol, oke. Kalau ini pemasukan dari hasil malak dan hasil parkir sih, bubarin. Yang bubarin TNI aja. Kan kalau kita kan sama TNI takut dipototin Tiba dulu kayak zaman Soeharto gitu aja, kayak terus der. itu terlalu barbar anjir. Mau gimana lagi? Ini cara paling cepat cu. Tapi juga pertumbuhan penduduknya juga banyak sih. Iya, pertumbuhan penduduknya banyak. Sebenarnya negara kita sangat mantap untuk menjadi pasar. Karena SDM-nya banyak loh di sini loh. Iya. Itu bisa jadi potensi pasar paling besar kayak Cina gitu kan. Pengolahannya sih yang kurang. Harusnya kasih subsidi ya ke pengusaha-pengusaha. Harusnya dibantu sih. Sebenarnya dibantu kan malah yang pengangguran. Ya kayak online. kayak yang judo dikasih bantuan buat apa cu? Nanti ya walaupun ngasihnya ke istrinya kan, yang laki-laki kalau udah kecanduan judi itu kan minta ke istrinya tetap. Berarti belum mana ya belum terrealisasikan ke tujuannya apa bantuan ini ke ini orang ini gitu. Iya. Ya kayak masih banyak sih kurang sih. dan juga kayak di Indonesia itu terlalu banyak korupsinya. Korupsi sebenarnya nggak masalah. Kalau dibeliinnya produk lokal, ya nggak sih? Kalau korupsi dijualinnya buat barang-barang mewah, beli Mercy, beli BMW, kita cuma dipamerin doang nih. Nih, BMW hasil pajak kita semua. Dan buat foya-foya sekolahin anaknya di luar negeri gitu. Waduh, ini pajak kita semua loh. Kenapa buat membiayain anak Anda? Terus juga hukumnya juga nggak setimpal dengan apa yang dia lakukan sih. Iya. Sih hukumannya. Sebenarnya korupsi kalau
buat beli di barang dalam negeri aja nggak apa-apa. Berputarnya lu di situ aja, uangnya kan nggak kemana-mana toh. Pertumbuhan bisa naik. Sebenarnya nggak masalah sebenarnya cara kayak gitu. Mau korupsi 1.000 triliun dia. Tapi kalau uangnya berputar di negara itu aja nggak apa-apa mungkin loh ya. Cuma tambang-tambang kita yang yang dijual keluar. Apa itu kan korupsi cuma sumber daya alam aja toh. Jangan ada perampasan aset sih. Korupsi boleh, tapi belinya harus produk Dalam Indonesia. Pejabat boleh cuma beli SMK aja, mobil SMK. Ada nggak? Nggak kelihatan. Mobil goib. Belinya harus pakai mata batin. Coba kayak besok kita tanya Pak Jokowi di rumahnya. Pak Jokowi, mobil SMK sekarang di mana? Ya, nggak tahu kalau nanti diekspor ke mana gitu. Ke Uganda. Produksinya di mana aja? Padahal udah sampai dijoget-jogetin ya. Parah. Terus juga apalagi Dika yang membuat perekonomian kita tidak berkembang dan kalah dengan negara lain. Iya. Sebenarnya ada hadis apa ya? Yang mana? Sedekah itu melipatkan pendapatan kita. Kamu ini loh, mafia sholawat loh. Jangan tinggalkan titel itu loh. Title ya. Dan sedekah itu tidak membuat kita miskin, itu sebenarnya kata-kata itu benar. Ada benernya. Soalnya kalau masyarakat kita masih miskin, kita berjualan, mereka mau beli pakai apa? Iya gak sih? Iya. Bener kan? Sebenarnya kitab itu cuma melatih untuk kita berpikir dengan logis dan menjadi hidup yang bermoral. Titik akhir dari kitab suci jadi warga negara yang benar. Iya kan? Bersedekah itu kan cuma agar kita memiliki pasar yang bisa membeli barang kita itu ya. Anjir. Ya benar itu jadi. Iya. Nggak perlu tapi kan juga menguntungkan kita. Ya, nggak perlu sampai radikal. Iya. Orang yang bilang haram-haram aja juga korupsi kok. MUI korupsi dana haji kan pernah ada kasusnya. Iya. Tapi selalu bilang oknum. Kalau oknum bolak-balik oknum berarti kan itu kegiatan rutin anjing. Gimana sih? Ya jadi begitu. Kami setuju dengan Indonesia menjadi budak selamanya. Selama kita tidak memiliki sikap bersaing keras motor, selama tidak memiliki semangat untuk berjuang dengan negara lain, ya nggak sih? Selama kita tidak memiliki semangat untuk menghancurkan Israel. Hidup Jokowi. Hidup.